Dunia berada dalam ambang kehancuran, karena kemunculan monster-monster tak dikenal yang disebut calamity, atau bencana. Di tengah keputusasaan ini, muncul 13 orang pahlawan yang terpilih untuk melawan mereka. Namun, di antara mereka, Ligan adalah yang paling menonjol karena kekuatannya yang luar biasa meski ia tidak memiliki dukungan dari konstelasi, atau dewa seperti pahlawan lainnya. Terdapat sebuah ramalan yang menyatakan bahwa Ligan akan mati. Alih-alih takut, Ligan justru memasuki menara terakhir, Tower of Devils, untuk menghabisi sumber bencana demi keselamatan umat manusia. Di dalam menara tersebut, saat ia sedang berjuang sendirian melawan bos terakhir, rekan-rekannya sesama pahlawan justru mengkhianatinya. Ia didorong ke dalam jurang terdalam menara, dan dinyatakan mati oleh dunia. 20 tahun telah berlalu sejak insiden di menara tersebut. Dunia kini dikuasai oleh 12 pahlawan yang tersisa, 12 zodiaks, yang hidup dalam kemewahan dan dipuja sebagai dewa. Tiba-tiba, menara yang selama ini tertutup kembali bergetar hebat. Dari reruntuhan tersebut, seorang pria keluar dengan penampilan yang tetap muda, sama seperti saat ia terjatuh 20 tahun lalu. Ligan berhasil bertahan hidup di dalam neraka tersebut dengan terus bertarung melawan monster selama 2 dekade tanpa henti. Ia kembali ke dunia manusia dengan satu tujuan, membalas dendam pada 12 zodiaks yang telah mengkhianatinya dan membohongi dunia. Ligan menyadari bahwa dunia telah berubah drastis. Teknologi berbasis sihir dan sistem rang pahlawan telah menjadi standar. Saat ia berjalan di kota, muncul serangan monster kelas tinggi secara mendadak yang membuat para pahlawan modern kewalahan. Ligan mengintervensi pertarungan tersebut. Dengan satu serangan fisik sederhana tanpa menggunakan sihir yang rumit, ia menghancurkan monster tersebut secara instan. Kekuatan kasarnya yang murni membuat saksi mata di lokasi kejadian merasa ngeri dan bingung karena tidak ada pahlawan terdaftar yang memiliki gaya bertarung seperti itu. Berita tentang munculnya sosok misterius yang mengalahkan monster kelas bencana mulai menyebar. Ligan mulai mencari tahu informasi tentang mantan rekan-rekannya melalui internet dan media massa. Ia menemukan bahwa 12 zodiaks telah mengklaim seluruh jasanya sebagai milik mereka. Di sisi lain, ia bertemu dengan seorang pahlawan muda yang ternyata memiliki hubungan masa lalu dengan dirinya. Ligan memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitas aslinya sambil menguji sejauh mana kualitas pahlawan di era baru ini. Ligan mendatangi sebuah fasilitas pengujian pahlawan. Di sana, ia bertemu dengan pahlawan-pahlawan berpangkat tinggi yang sangat sombong dan meremehkan orang yang dianggap tidak memiliki mana. Salah satu pahlawan tersebut mencoba memprovokasi Ligan. Tanpa mengeluarkan banyak tenaga, Ligan menunjukkan perbedaan level yang absolut. Ia tidak hanya mengalahkan mereka secara fisik, tetapi juga menghancurkan harga diri mereka dengan menunjukkan bahwa teknik bertarung mereka sangat cacat dan hanya mengandalkan pinjaman kekuatan dari dewa. Setelah urusan di pusat kota selesai, Ligan menuju ke sebuah wilayah apartemen kumuh, tempat yang pernah ia tinggali dulu. Di sana, ia melihat bagaimana orang-orang biasa masih menderita akibat sisa-sisa bencana, sementara para pahlawan zodiak hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Di apartemen lantai 2 yang lampunya mati, ia mulai menyusun rencana besar. Ligan menyadari bahwa untuk menghancurkan 12 zodiaks, ia harus merebut kembali reputasinya dan menghancurkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap para pahlawan palsu tersebut. Perjalanan balas dendamnya secara resmi dimulai dari bayang-bayang pemukiman tua tersebut. Situasi darurat melanda kota Bucheon, ketika monster kategori disaster muncul di sebuah supermarket lokal. Monster tersebut diidentifikasi sebagai Spider Queen, entitas berbahaya yang sebelumnya hampir gagal disegel dalam sebuah misi raid. Di tengah kepanikan warga, Ligan menunjukkan perbedaan level kekuatan yang sangat jauh dibandingkan para pahlawan modern. Saat para pahlawan dari Asosiasi Kewalahan menghadapi anak-anak buah Spider Queen, Ligan merangsek masuk dengan serangan yang sangat efisien. Ia tidak hanya datang untuk membasmi monster, tetapi juga secara tidak langsung menunjukkan rasa jijiknya terhadap sistem pahlawan yang ada sekarang, di mana para pahlawan dianggap pengecut karena membiarkan monster tersebut lepas kembali. Setelah insiden di supermarket, keberadaan sosok misterius yang mampu menghabisi ancaman kelas bencana dalam waktu singkat mulai memicu tanda tanya besar di kalangan asosiasi. Ligan mulai bertindak lebih strategis, ia menyadari bahwa penampilannya yang sekarang berbeda dengan 20 tahun lalu, sehingga orang-orang tidak langsung mengenalinya. Namun, gaya bertarung dan auranya yang luar biasa mulai membuat beberapa pihak merasa terancam sekaligus penasaran akan identitas aslinya. Kekacauan akibat serangan monster menyisakan banyak korban luka di berbagai titik. Di tengah upaya evakuasi yang mendesak, diketahui bahwa salah seorang yang mengenal Gan adalah Sung Jae, anak dari temannya, yang juga Saint Sagittarius, Hugo Otus.
Mereka memberitahu Hugo bahwa ada seorang dengan kekuatan yang hebat sedang bertarung di dalam dan mengaku sebagai Ligan. Puncak dari spekulasi ini terjadi ketika Ligan berhadapan langsung dengan seseorang yang mengenalnya di masa lalu. Orang tersebut adalah Saint dari Aris, Yang Wei. Dia terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Ligan bisa selamat dari tempat mematikan seperti Tower of Devils. Dengan penuh percaya diri, Ligan mengonfirmasi identitasnya dan menyatakan bahwa ia memang telah kembali. Ia menegaskan bahwa saat ini adalah waktu baginya untuk memulai langkah selanjutnya, yang menandakan dimulainya era pembalasan terhadap mereka yang telah mengkhianatinya. Yang Wei mengeluarkan seluruh kekuatannya dengan berkah konstelasinya. Dia mewujudkan ratusan pedang yang melayang. Tanpa basa-basi, Ligan menghabisinya dengan satu pukulan. Setelah mengalahkan Yang Wei, Ligan bergegas menuju markas dari Aris. Dia ke sana untuk mengambil relik miliknya. Reliknya terlihat seperti sebuah tusuk gigi. Namun ternyata relik ini mempunyai kekuatan yang hebat dan wujudnya pun berubah menjadi selimut kecil. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, Ligan turut membawa semua relik Aris bersamanya. Di depan markas Aris, teman Gan yang juga Saint Sagittarius, Hugo Otus, menyambut kedatangan Gan. Di sela reuni mereka berdua, avatar Aris muncul. Dia menghadang Ligan yang sudah menjarah markasnya. Ligan mengambil sebuah belati dari penyimpanan selimut. Belati kecil itu dialiri energi milik Gan dan berubah menjadi pedang besar berbilah hitam dengan gagang ornamen lilitan ular. Konfrontasi di lokasi serangan avatar semakin memanas ketika Ligan tidak lagi menutupi keberadaannya. Dia menerjang maju tanpa ragu. Meskipun terkena serangan avatar secara langsung, serangan itu tidak dapat melukai Ligan. Sebaliknya, Ligan mengalahkannya dengan satu tebasan, dan dia mengadopsi avatar itu sebagai avatar miliknya. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan sangat identik dengan pahlawan terkuat yang seharusnya sudah mati. Ligan dengan santai menghadapi keterkejutan orang-orang tersebut, menunjukkan bahwa masa 20 tahun di dalam menara tidak melemahkan kemampuannya sedikit pun. Setelah selesai mengacau, Ligan kembali ke tempat Hugo, markas Sagittarius yang sebuah rumah di komplek pemukiman. Dia akan tinggal di sana untuk sementara sembari mempersiapkan rencana balas dendamnya pada Saint Zodiac lainnya. Hugo tidak terbukti bersalah karena selama insiden penusukan dia tidak berada di dalam Dungeon dengan Ligan. Ligan pun menceritakan tentang apa yang terjadi saat itu. Semua Saint yang ikut dalam ekspedisi menusuknya dari belakang, dan meninggalkannya sendirian membusuk di dalam Dungeon. Sementara para Saint itu pulang dengan tropi kemenangan dan menyita seluruh asetnya. Di aula rapat presiden, kabar mengenai kembalinya pahlawan kelas bencana ini mulai mencapai telinga pahlawan-pahlawan peringkat atas yang dulu mengkhianatinya. Ligan menangkap jiwa Yang Wei. Dia memasukkannya ke dalam boneka untuk tawanan sementara. Dia juga menunjukkan belati yang digunakan untuk menusuknya dari belakang. Tangan Hugo gemetar karena dia memegang belati yang bahkan bisa hampir membunuh orang sekuat Ligan. Mereka mendapat informasi dari Yang Wei bahwa dia mengetahui dahulu motif yang sama seperti belati itu pernah dijual di pelelangan, dan Ligan bergegas ke sana untuk meneliti data penjualan saat itu dan meninggalkan mereka berdua di rumah. Sebuah fakta mengejutkan terungkap ketika Ligan bertemu dengan seseorang yang mengklaim dirinya sebagai muridnya. Ligan sendiri merasa bingung karena ia tidak ingat pernah mengambil murid sebelum terjebak di dalam menara. Namun, kesetiaan sosok ini menjadi aset penting bagi rencana balas dendam Ligan. Pertemuan ini juga mengungkap bagaimana reputasi Ligan tetap dijaga secara rahasia oleh beberapa orang setia, di tengah upaya 12 Zodiacs untuk menghapus jejak sejarahnya. Ligan akhirnya berhadapan langsung dengan salah satu bawahan dari 12 Zodiacs yang bertanggung jawab atas pengkhianatan di masa lalu. Suasana menjadi sangat tegang karena sang bawahan zodiak tersebut tidak bisa mengalahkan Ligan dengan kekuatannya. Ia mulai menunjukkan bahwa kekuatan dewa yang selama ini mereka banggakan bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan murni yang ia asah di dalam neraka selama 2 dekade. Skill summon yang diberikan langsung oleh Saint Aquarius bahkan bisa dikalahkan dengan satu tebasan. Bawahan Aquarius yang kalah lalu mundur dan meninggalkan tempat itu. Sung Jae dengan panik masuk ruangan dan dia terkejut dengan bekas pertempuran yang terjadi di dalam. Ligan mendatangi Cafe Eden untuk beristirahat dengan Sung Jae. Mereka berbincang sesaat mengenai kejadian apa yang baru saja terjadi. Tak berselang lama atasan Sung Jae datang. Dia menyinggung kekuatan Ligan dan berusaha untuk merekrutnya tanpa mengetahui identitas asli dari Ligan. Dia membocorkan informasi bahwa relik milik Ligan akan dilelang beberapa saat lagi di atas pulau mengapung Drachma. Di atas pulau mengapung Saint Sagittarius, Sophie Mardi terlihat gelisah setelah pertemuannya dengan Ligan. Dia diam di pojok ruangan dengan gemetar ketakutan. Di sampingnya Saint Leo, Stephen Marker, terganggu dengan gelagat Sophie Mardi dan mengusirnya. Namun, setelah melihat Hugo dia menghampirinya dan menjahili Hugo. Dia merendahkan Hugo tentang Saint pinggiran yang miskin dan memiliki pengikut paling sedikit di antara 12 zodiak, dan seorang suami yang tidak bisa menjaga istrinya.
Provokasi itu membuat Hugo kesulitan mengontrol emosinya, aura api menutup tubuhnya dan membakar sekitar mereka. Melihat itu, Sophie Mardi tidak berhenti memprovokasi Hugo. Di belakangnya Li Gan datang menyentil kepala Sophie Mardi sampai dia pingsan. Dalam pingsannya, Sophie Mardi mengingat momen masa lalu di mana Li Gan datang ke kuil Aquarius dan membuat onar di sana. Dengan kondisi yang terluka, Gan datang dan marah karena Sophie Mardi yang seharusnya bertugas untuk menyembuhkan orang-orang yang bertarung di garis depan, justru bermalas-malasan di kediamannya. Sophie Mardi menolak untuk menyembuhkan orang-orang biasa yang menurutnya tidak berhak mendapat perawatannya. Li Gan yang tidak terima dengan perkataan Sophie Mardi yang merendahkan manusia biasa menghajarnya di tempat dan menyeretnya ke medan perang. Gan memaksa Sophie Mardi untuk menyembuhkan semua orang sampai dia pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Sophie Mardi berteriak histeris karena di hadapannya ada Li Gan dan dia sedang diikat. Li Gan menginterogasinya tentang apa yang dia rencanakan di belakangnya. Sophie Mardi tidak menjawab dan hanya memperlihatkan sikap acuhnya. Li Gan yang jengkel memberinya 50 kali sentilan di jidat yang juga dia gunakan sebagai balasan tentang apa yang Sophie Mardi lakukan pada Hugo tadi. Selama proses, Divinity Gan terus naik sementara Sophie Mardi bertambah babak belur dan pingsan lagi. Gan lalu meninggalkan mereka berdua untuk mendatangi pelelangan. Beberapa saat kemudian Stephen Marker datang, dia terkejut melihat keadaan Sophie Mardi yang pingsan. Karena kesepakatannya sebagai bodyguard Sophie Mardi membuatnya terlibat sedikit bentrok dengan Hugo tentang apa yang terjadi. Benturan itu reda seketika setelah seorang asisten Stephen Marker datang. Dia memberitahunya bahwa artefak Legan sudah diborong oleh sekte Gemini. Di dalam ruang lelang, ternyata seseorang yang memborong relik adalah Li Gan itu sendiri dengan menggunakan rekening milik sekte Gemini. Semua itu digunakan atasan Sung Jae sebagai usaha merekrut Gan dengan kekayaan yang sektenya punya. Setelah proses pelelangan selesai, seorang pelayan mengantarkan relik yang dilelang Li Gan ke ruangannya. Atasan Sung Jae terkejut karena barang yang dia lelang merupakan artefak buatan Li Gan. Dia berusaha membujuk Gan karena mengetahui bahwa Saint Leo sedang memburu artefak itu. Tak berselang lama terjadi ledakan yang menghancurkan tembok ruangannya. Li Gan bertemu dengan Stephen Marker, sosok yang memiliki pengaruh di dunia pahlawan saat ini. Pertemuan ini berlangsung tegang karena Stephen mencoba menggunakan otoritasnya untuk menekan Li Gan. Namun, Li Gan justru menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan dominasi absolutnya. Ia tidak hanya mengabaikan ancaman Stephen, tetapi juga mulai melucuti martabat para pahlawan yang dianggapnya telah menjadi lunak dan korup karena kehidupan mewah. Sebuah insiden mendadak terjadi yang melibatkan warga sipil, di mana monster muncul secara tidak terduga di tengah keramaian.